Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebenarnya hati kecil kita yang paling dalam ini pengen gitu dekat sama Allah, pengen gitu bertakwa gitu, pengen loh kita itu menuhin kewajiban kita sama Allah gitu kan. Tapi logika kita lebih condong ke dunia. Nggak capek tak bohongin diri sendiri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Maka kenalilah, ketahuilah, fahamilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang lakuin itu adalah orang-orang yang memang nggak kenal sama Allah. Gue nggak kenal sama Allah, gimana gue mau cinta sama Allah? Iya sih. Gue nggak kenal sama Allah, gimana gue mau cinta sama Allah? Sebab seberapapun sering dia ngasih kita pesan WhatsApp setiap hari, ngasih WhatsApp, kalau kita nggak kenal, Ya calling apa sih? Ya pasti. Apa sih? Paling banter diri doang tuh Bang. Itu, Ya. itu. Paling enggaknya diri doang. Ya. Ini kalau dilewatin, Bu. kenapa? Karena orang-orang ini nggak kenal sama Allah. Padahal Allah selalu mention kita gitu loh ya kan. Allah selalu Jahat nggak sih? Jahat nggak sih? Bohong nggak? Jadi kalau gue tuh WhatsAppin lu setiap hari, terus abis itu temen gue ngomong ke lu pernah nggak sih di WhatsAppin sama teman lu itu? Ya. Sama gue maksudnya? Gak pernah. Jahat ya sih. Iya sih. Allah mention lu tiap hari itu. Lu lihat Instagram ada sih, tapi ya sudahlah, lewat dan itu setiap hari terus. Jahat nggak sih lu? Padahal Allah itu begitu sama lu minta apa aja Allah kasih. Pernah nggak dalam hidup lu satu kali aja, satu hari aja, dari lu bayi nyampe sekarang, satu hari aja nggak ada makanan yang bisa lu makan? Pernah nggak lu ngerasain itu? Nggak pernah sih Bang. Pasti gua yang namanya makan, gua bangun tidur, buka tudung makan kan, ya pasti ada. Pasti ada. Iya. Apa yang lu butuhin untuk lu hidup selalu Allah kasih. Iya benar-benar. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang ini mulai nih ketemu, kenapa orang-orang itu kok sejahat itu bohongin Allah. Bahkan gua sempat mikir dari omongan tadi Bang ya. Ya ketika gua berangkat ke kampus gitu loh Bang, kayak ajan gitu kan, nantilah Pak, gue tetap terus di jalan gitu kan. Gue mikir kayak berapa masjid yang gue lewatin gitu. Berarti kan di situ Allah tuh, ini loh masjid ada di sebelah kiri, mampirlah gitu. Tunda dulu lah bisa kan. Cuman gue tetap kayak nantilah gitu loh, di akhir waktu aja. Akhirnya gue udah di akhir waktu di mana? Ada kesibukan lain gitu loh. Akhirnya gue malah Tinggal. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Iya sih Bang. Yakin lu dengan amalan lu yang begitu lu bakal masuk surga? Gak yakin Bang. Karena gue juga pernah sempat dengar sih Bang, kayak misalnya amalan yang pertama kali bakal dihisap, sholat kan Bang. Yang pertama kali Allah hisab itu sholat. Jadi ibarat lo ngerjain soal nih, Ya. soal nomor 1 biasanya tuh soal yang gampang ya sih. Iya benar pasti. Lo evaluasi dimanapun dari lo SD nyampe lo SMA nyampe lo kuliah, kayaknya soal nomor 1 tuh soal paling gampang. Soal nomor 1 aja tuh salah. Apalagi ya benar Bang. Ya Itu dievaluasi sama Allah. Pertama kali evaluasi sama Allah itu soal nomor 1, perkara sholat. Perkara sholat lu udah nggak lurus, apalagi yang mau dihisab. Kalau dibilang mudah, gua akuin mudah Bang. Karena menurut gua ibadah yang paling mudah dan ibadah yang paling murah. Dalam artian kalau kita haji kita harus ngeluarin uang dong. Puasa kita harus beli makan untuk sahur juga.
ya apa sih yang ibadah yang cuman kita gelar sejadah di kamar pun bisa gitu loh bang. Sholat sih orang bilang gitu. Tapi kenapa ya bang ya? Kayak orang tuh kayak gua lah ini ya, gua punya mindset gitu ketika kita sholat kan wajib sih bang, wajib kan sholat itu kan. Tapi kenapa ya ketika kita tahu itu wajib kayak kita tuh males gitu loh. Kenapa ya? Apa karena memang ada yang salah gitu loh? Jadi coba nanti kita buka deh hadis arba'in boleh. 38 ya. Hadis arba'in. Ini udah ngomongin tentang dekat sama Allah, padahal tadi kita bahas tentang kenal aja belum. Tapi ya coba ini supaya memotivasi kan. Hadis arba'in ke 38 bisa dikasih nanti di komentar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Nggak usah dibahas dengan topik yang saat ini ya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Jadi kalau kita pengen dekat tuh sama Allah, caranya gimana? Jalanin kewajiban-kewajiban. Kalau emang lu niat pengen deket sama Allah, lu jalanin dong kewajiban. Iya sih. Gue mau deket sama lu, maka gue ngelakuin sesuatu yang lu suka, iya nggak sih? Benar. Iya benar. Kan aneh, gue ngomong gue pengen deket sama lu, tapi gue ngelakuin sesuatu yang lu benci, bakal dekat nggak? Enggak bakal. Terus nih ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, sunnah, hingga aku mencintainya. Jadi kalau lu pengen dekat sama Allah, lu jalanin kewajiban. Kalau lu pengen dicintai sama Allah, lu jalanin sunnah-sunnahnya. Apabila aku telah mencintainya, nih, kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Astagfirullahaladzim. Lu dengar apapun itu, lu dengar nasihat, lu dengar pernyataan seseorang, lu dengar motivasi, Allah gerakan pendengaran itu untuk suatu kebenaran, sehingga lu bakal ngelakuin sesuatu kebaikan yang membuat Allah lebih cinta lagi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Lu minta sama Allah, lu bakal dikasih sama Allah. Kalau lu dekat sama gua, lu udah cinta sama gua, atau gua juga cinta sama lu, ya kita bukan homo. It's not gay ya. Iya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ketika udah cinta dengan seseorang, minta apa aja kita kasih selagi kita ada. Bener sih bang. Kayak dulu kayak misalnya kita punya pacar lah misalnya. Udah kasih handphone ya. Ya. Dikasih. Ya pasti kita akan ngelakuin apa aja yang dia pengenin gitu. Misalnya ini butuh ini nih, walaupun kita nggak ada duitnya, kita usahain misalnya gimana caranya, entah gua kerja entah apa, gua harus bisa ngasih yang terbaik. Kalau kita udah dekat sama Allah, kita udah dicintai sama Allah, kita minta apa aja bakal Allah kasih. Dan Allah itu hartanya nggak terbatas. Oh, gue pernah baca ini bang. Jadi yang gue baca dulu gini, kenapa saya takut miskin? Ketika saya punya Allah yang maha kaya. Deep. Gila, gue karena selama ini gitu bang ya, gue kan lu punya masalah besar, tapi kan lu punya Allah yang maha besar. Kenapa harus takut gitu? Nah iya sih. Takut sama Tuhan sama tahun. Kembali lagi berarti bisa. Ya sudah, jadi langkah awal berarti itu untuk melakukan perbaikan di tahun 2021 ini, di tanggal 1 Januari ini bakal kita posting tanggal 1 juga.
semoga langsung cepet kita editnya. Amin. 3, ini kita syuting tanggal 1, kita upload juga tanggal 1. Setiap hari kita syuting lah kalau bisa. Setiap hari kita upload. Ya, yang pertama supaya jadi lebih baik, fa'lam, maka kenalilah Allah. Kalau lu udah kenal sama Allah, lu dekatlah sama Allah. Kalau lu udah dekat sama Allah, lu berupaya lo untuk dicintai oleh Allah. Kalau lu udah cintai sama Allah, lu akan menjadi lebih baik, bro. Benar sih. Karena ketika Allah dekat sama kita, nggak mungkin nggak sih bang kayak Allah tuh pengen ngebiarin kita masuk dalam jurang. Pasti dimanapun kita, di saat kita susah pun, ya pasti Allah akan tolong gitu loh. Walaupun nggak kita, ya Allah tolong, tau langsung Peka. iya. Kalau gue udah cinta sama seseorang, aja gue ngerti. Bener. Iya. Apalagi Allah yang maha mengetahui isi hati manusia. Allah maha mengetahui tanpa kita kode pun, tanpa kita minta, Allah kasih. Iya sih bang ya. Itu loh kalau pengen jadi lebih baik. Dan bentuk lebih baik itu, jangan lo ukur dengan finansial. Iya. Karena banyak orang yang kaya akhirnya lalai, banyak orang yang dapat ilmu banyak akhirnya juga lalai. Jadi jangan pernah ngerasa sempurna, jangan pernah ngerasa puas dengan apa yang telah Allah berikan itu. Karena bisa jadi ini adalah ujian, ini adalah siksaan. Siksaan nggak melulu dengan penyakit, malapetaka. Bisa jadi siksaan itu berbentuk harta, siksaan itu berupa ilmu, kebahagiaan itu juga bisa menjadi siksa. Oke, mungkin itu video pertama kita di tahun 2021 ya. Oke. Sip lah. Hari ini kita diskusi seputar tentang kenapa sih lo masih jahat sama Allah, kenapa sih lo sering bohongin Allah. Apa ya bahasa yang pasnya? Bahasa yang pas mungkin gini sih bang, kayak misalnya sebenarnya hati kecil kita yang paling dalam ini pengen gitu loh dekat sama Allah, pengen gitu loh bertakwa gitu loh, pengen loh kita itu menuhin kewajiban kita sama Allah gitu kan. Tapi logika kita lebih condong ke dunia. Nggak capek tak bohongin diri sendiri. Lu kalau bohongin Allah, lu bohongin diri sendiri, bro. Ya. Oke, mungkin itu video kita. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.